Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah negara kecil di pesisir utara Kalimantan bisa menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata Brunei Darussalam, sebuah negara yang sejarahnya penuh dengan kekayaan, kekuasaan, dan transformasi luar biasa. Yuk, kita telusuri bersama jejak langkah Kesultanan Brunei dari masa keemasannya hingga menjadi negara modern yang kita kenal sekarang. Kisah kita dimulai jauh sebelum nama Brunei tercatat dalam sejarah. Para arkeolog menemukan bukti bahwa wilayah ini sudah dihuni sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, catatan sejarah paling awal yang menyebut nama Brunei atau Poeni datang dari para pedagang dan penjelajah Tiongkok sekitar abad ke-6 Masehi. Saat itu, Poni adalah sebuah kerajaan maritim yang aktif dalam jalur perdagangan, menjalin hubungan dengan Tiongkok dan karijan-karijan lain di Asia Tenggara. Bayangkan, sebuah pelabuhan yang ramai, tempat bertemunya berbagai budaya dan komoditas. Titik balik terpenting dalam sejarah Brunei terjadi pada abad ke-14. Menurut catatan sejarah, seorang pangeran dari Johor bernama Awang Alak Betatar datang ke wilayah ini. Terkesan dengan lokasinya yang strategis di muara sungai Brunei, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan baru. Saat menemukan lokasi ibu kota, konon ia berseru baru. Nah, yang berarti, disinilah yang kemudian dipercaya menjadi asal-usul nama Brunei. Awang Alak Betatar kemudian memeluk Islam dan menjadi Sultan pertama Brunei dengan gelar Sultan Muhammad Shah. Inilah awal dari Kesultanan Brunei yang kita kenal hari ini. Sebuah monarki Islam yang akan bertahan selama lebih dari 600 tahun. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan awal, Brunei mulai menapaki jalan menuju masa keemasannya. Puncak kejayaan ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, sultan kelima yang memerintah dari tahun 1485 hingga ke 1524. Sultan Bolkiah dikenal sebagai Nakhoda Ragam atau kapten yang bernyanyi karena kegemarannya berlayar dan menjelajahi wilayah baru. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Brunei meluas secara dramatis. Imperium Brunei saat itu mencakup hampir seluruh pesisir Kalimantan, Kepulauan Sulu, hingga ke beberapa bagian Filipina, termasuk Manila. Yah, kalian tidak salah dengar. Manila pernah menjadi bagian dari Kesultanan Brunei. Brunei menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan hasil hutan yang sangat disegani di kawasan ini. Kekuatan maritimnya begitu besar sehingga kapal-kapal dagang Eropa pun harus berhitung dengan kekuatan Brunei. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Spanyol dari Filipina dan Portugis dari Malaka, mulai mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara. Persaingan dagang dan perbedaan agama memicu ketegangan. Puncaknya adalah Perang Kastilia pada tahun 1578, ketika Spanyol menyerang dan berhasil menduduki ibu kota Brunei untuk sementara waktu. Meskipun pasukan Brunei berhasil mengusir Spanyol, perang ini menandai awal dari kemunduran perlahan Imperium Brunei. Kekuatan internal yang melemah akibat perang saudara dan pemberontakan di wilayah-wilayah kekuasaan juga turut mempercepat proses ini. Selama beberapa abad berikutnya, wilayah Brunei perlahan-lahan menyusut. Pada abad ke-19, muncul kekuatan baru yang akan mengubah nasib Brunei selamanya, Inggris. Seorang petualang Inggris bernama James Brooke datang ke Kalimantan dan membantu Sultan Brunei memadamkan pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia diangkat menjadi Raja Sarawak pada tahun ke-1841. Ini adalah awal dari dinasti Brooke yang menguasai Sarawak sebagai kerajaan pribadi. Seiring waktu, wilayah Sarawak terus meluas dengan mengambil alih tanah milik Brunei. Di sisi lain, sebuah perusahaan dagang Inggris, British North Borneo Company, juga mengambil alih wilayah yang kini dikenal sebagai Sabah. Wilayah Brunei, yang dulunya sangat luas, kini terjepit di antara Sarawak dan Sabah. Untuk mencegah wilayahnya habis seluruhnya, Sultan Hashim Jalilul Alam Akamadin menandatangani perjanjian protektorat dengan Inggris pada tahun 119. Melalui perjanjian ini, Brunei menjadi negara di bawah perlindungan Inggris. Urusan luar negeri Brunei diatur oleh Inggris, namun Sultan tetap memiliki kedaulatan atas urusan dalam negeri. Kehidupan di bawah protektorat Inggris berjalan relatif tenang, hingga sebuah penemuan mengubah segalanya. Pada tahun 1929, minyak ditemukan di Seria. Penemuan emas hitam ini menjadi anugerah yang tak ternilai bagi Brunei. Pendapatan dari minyak bumi mulai mengalir deras, memungkinkan Brunei untuk membangun infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan tanpa harus memungut pajak penghasilan dari rakyatnya. Kekayaan minyak ini menjadi fondasi bagi kemakmuran Brunei di masa depan. Namun, jalan menuju kemerdekaan penuh masih panjang. Setelah Perang Dunia Kedua, di mana Brunei sempat diduduki oleh Jepang, semangat nasionalisme mulai tumbuh. Setelah melalui serangkaian negosiasi dan persiapan, pada tanggal 1 Januari tahun 1984,
di tengah malam yang bersejarah. Sultan Hasan al-Bolkiah memproklamasikan kemerdekaan penuh Brunei Darussalam. Sejak saat itu, Brunei mengambil alih kendali penuh atas urusan pertahanan dan luar negerinya. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasan al-Bolkiah, Brunei terus berkembang sebagai negara yang stabil dan makmur dengan berpegang teguh pada falsafah negara Melayu Islam Beraja. Falsafah ini menekankan pentingnya budaya Melayu, ajaran Islam, dan sistem monarki sebagai pilar utama negara. Kini, Brunei Darussalam berdiri sebagai contoh unik di dunia. Sebuah negara kecil dengan sejarah yang kaya, yang berhasil bertransformasi dari sebuah imperium maritim besar menjadi negara modern yang sejahtera. Berkat anugerah sumber daya alam dan kepemimpinan yang bijaksana dari seruan baru. Nah, di tepi sungai hingga gemerlapnya ibu kota bandar Seri Begawan, kisah Brunei adalah bukti bahwa sejarah selalu punya cara yang menarik untuk membentuk masa depan. Itulah perjalanan panjang sejarah Brunei Darussalam, sebuah kisah tentang kejayaan, tantangan, dan kebangkitan kembali. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.